Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Apa kabar? Ya, puji Tuhan Ibu juga baik. Kita bertemu lagi hari ini dengan pembelajaran yang sama, yaitu kita kembali membahas lagi tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita mengawalinya dengan meminta restu terlebih dahulu dari Tuhan. Maka doa ini, Ibu akan memimpin doa ini, dan mari kita semua tunduk kepala dan menghadap Tuhan di dalam doa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Pembelajaran kita minggu lalu tentang cerpen. Ya, tentang cerpen. Kita membahas tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Ya, silahkan anak-anak lihat media pembelajaran kita yang akan Ibu tayangkan di layar laptop Ibu. Ya, silahkan anak-anak simak pembelajaran kita. Kita bahas dahulu tentang mulai dari kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen atau cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ya, dengan indikator di sini ada 3 indikator yang perlu kita harus capai pada pembelajaran kali ini, yaitu indikator yang pertama menentukan unsur-unsur cerpen, yaitu unsur intrinsik dari cerpen. Yang kedua, menelaah cerita pendek berdasarkan struktur. Yang ketiga, menentukan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini tentang setelah mengamati link materi yang dibagikan guru pada aplikasi WA Group melalui pembelajaran model Discovery Learning dan model STEED, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, menelaah teks cerpen berdasarkan struktur, kaidah, dan kebahasaan, serta menjunjung tinggi nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, dan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, kita masuk pada materinya. Ya, yang anak-anak lihat ini Ibu tayangkan ini tentang apa? Ini contoh cerpen, yaitu dengan judul Robohnya Surau. Ya, itu tentang cerpen yang ditulis oleh A.A. Nafis. Itu cerpen. Ya, yang berikut. Apa itu cerpen? Ya, jadi cerpen itu adalah tuturan yang membentang suatu peristiwa atau kejadian. Ya, jadi itu tentang cerpen. Yang berikut, unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Unsur-unsur cerpen ini dibagi menjadi ada berapa unsur. Namun yang kita bahas pada pembelajaran ini adalah kita hanya bahas tentang unsur intrinsiknya saja. Yang berikut kita masuk pada unsur-unsur intrinsik cerpen ini dibagi lagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah kalian harus baca dulu keseluruhan dari cerpen. Setelah membaca cerpen itu dan memahaminya berulang-ulang kali, maka kalian akan menemukan tema dari
cerpen tersebut. Yang kedua, ada tokoh. Ya, tokoh adalah orang-orang yang berperan di dalam sebuah cerita pendek. Yang ketiga ada ya, perwatakan. Di situ adalah perwatakan, dia menceritakan tentang sifat atau watak dari tokoh. Misalnya kalian nonton di televisi, biasanya nonton ini sinetron atau baca cerpen, perwatakan itu dibedakan menjadi 3. Ada perwatakan baik, ada yang berwatak jahat, dan ada yang berwatak baik dan dia berada di tengah-tengah. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Perwatakan itu. Yang berikut alur. Alur atau plot. Alur atau plot itu artinya menceritakan tentang jalannya suatu cerita. Yang kelima ada latar atau setting. Iya, ada latar atau setting. Yang keenam tentang sudut pandang. Iya. Yang berikut yang ketujuh, gaya bahasa atau majas. Dan yang berikut ada amanat. Amanat atau pesan penulis terhadap pembaca. Kita lanjut ke bagian yang ketiga tadi. Itu tentang menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Atau penulisan dalam percakapan. Misalnya ada tanda kutip. Kalau ada tanda kutip berarti kalimat itu diucapkan secara langsung oleh pembicara. Namun kalau tidak menggunakan kata kutip berarti dia tidak langsung berbicara, dia melalui perantaranya orang lain yang menyampaikan. Yang berikut, yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Artinya bisa menggunakan bahasa baku, bisa juga menggunakan bahasa pasar. Misalnya di cerpen ada gue, ada elu. Ya, bisa dipahami. Yang keenam, menggunakan gaya bahasa, perbandingan, pertentangan maupun perulangan. Ya. Yang berikut kita lihat pada contoh-contoh cerpen itu, kalian bisa buka di internet dan dibaca. Ini ada linknya. Ya. Nanti ibu kirimkan linknya lagi ibu sudah kirim linknya di Google Classroom. Jadi anak-anak silahkan buka linknya, atau tidak melalui link ini juga kalian bisa akses di internet dengan cara kata kuncinya contoh cerpen tentang pendidikan, tentang persahabatan, percintaan atau dan lain sebagainya. Kalian bisa akses di internet untuk membaca contoh-contoh cerpen tersebut. Atau kalau kalian membawa buku siswa, kalian bisa lihat pada buku paket siswa di halaman 103 sampai halaman 106. Itu contoh cerpennya ada di situ. Terima kasih sudah menyimak. Kita masuk pada sesi diskusi. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu kalian aksesnya di Google Classroom. Ya, silahkan anak-anak kasih mati video call-nya, lalu aksesnya ke Google Classroom. Soalnya sama seperti minggu lalu ibu sudah muat di Google Classroom. Bagaimana caranya? Kalian lihat kembali soal yang ada di Google Classroom, lalu mengerjakan kembali. Tapi ibu sudah lihat hasilnya minggu lalu, semuanya sudah bagus. Bertemu lagi kita bertemu lagi di video call WhatsApp. Namun sebelumnya ibu sudah melihat hasil diskusi kalian di Google Classroom dan hasilnya luar biasa bagus. Ibu memberikan apresiasi kepada
kalian yang sudah aktif di Google Classroom lewat diskusi. Kelompok 1 mendapatkan nilai tertinggi dengan pemberian bintang 3, mendapatkan bintang 3. Kelompok 2 juga bagus dan mendapatkan bintang juga. Kelompok 3 juga bagus dan mendapatkan bintang yang baik juga. Kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dan hasilnya bagus. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu harus mengingatkan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah dihimbau kepada kita. Jangan lupa pakai masker dan selalu mencuci tangan serta menjaga kesehatan dalam mengikuti pembelajaran setiap hari. Meskipun lewat Google Classroom atau lewat jaringan, kalian harus semangat dalam belajar. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita kembali belajar seperti biasa di sekolah. Ya. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan kita mengakhirinya dengan berdoa. Dan doa ini saya minta Intan untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, kepada Intan silahkan memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih untuk anak Intan yang sudah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Jangan lupa, sekali lagi mengingatkan, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan untuk kita. Kita bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang dan sampai jumpa. Selamat siang dah semuanya. Ya.